Sekolah KPDKT TK SD Salam. Yang terhormat Ustazah materi yaitu Ustazah Iranti Mantasari dan juga wali murid dari KP, TK hingga SD yang meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti parenting bersama. Alhamdulillah, mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, marilah kita mendengarkan bersama tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Meisha dari kelas TKP. Akan membacakan surat Abasa ayat 1 sampai 10. Kepada Ananda Meisha, kami persilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa putas ya ayat huwa yasha. Baik, dengan menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang. Dia Nabi Muhammad berwajah dan berbalik. Karena seseorang tunanetra, waktu dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya sudah cukup, yaitu pembesar Quraisy, engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau tidak menyucikan diri. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Meisha dan juga Bu Laila yang sudah membacakan tilawah Abasa dan juga cari tilawah. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, sebelum kita mulai, sepertinya kita tidak ini tidak lengkap ya kalau kita masih belum mengenal pemateri kita pada hari ini terlebih dahulu. Izinkan saya untuk membacakan biodata dari Ustazah Anti atau dengan nama lengkap yaitu Ustazah Iranti Mantasari, BAIR, MSI. Beliau kelahiran dari Lombok tanggal 7 Mei 1995. Aktivitas sekarang yang beliau aktivitas hari-hari yaitu sebagai
Ummun Warabatul Bait atau ibu rumah tangga, kemudian juga menjadi founder komunitas One Home with Book Every Day, kemudian juga menjadi pegiat komunitas literasi Islam atau KLI. Riwayat studi, beliau sudah menempuh S1 dan juga S2. S1 jurusan Hubungan Internasional Presiden University dan juga S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Riwayat organisasi menjadi Departemen Nisaiyah Zahirul Ma'la Presiden University dan juga Departemen Dakwah Zahirul Ma'la Presiden University. Pengalaman publik, beliau Masya Allah ya, menjadi penulis buku Risalah Jomblo, pengisi talk show kemuslimahan, Miraj is Carry oleh MBDM Al-Hikmah UM. Dan juga pembedah buku Udah Putusin Aja oleh Forum Remaja Taat Lombok Timur, dan juga seperti pengisi kajian-kajian keislaman. Moto hidup beliau menjadi sholihah sebelum menjadi almarhumah, insya Allah. Kemudian nanti untuk lebih lengkapnya mungkin mama-mama bisa melihat Instagramnya beliau di @anti_mntsr. Itu. Mungkin itu saja. Sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya membaca Bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kegiatan parenting yang akan disampaikan oleh Ustazah Anti, judulnya mengajarkan anak akhlak Rasulullah SAW. Kepada Ustazah Anti, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, tes suaranya bagus, Ustazah Mita? Kalau Ustazah sudah Bagus ya, aman ya suaranya ya? senang. Ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Senang sekali rasanya di hari Jumat berkah ya, insya Allah Jumat Mubarak. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa ya, ayah bunda di sini, ayah bunda atau bunda-bunda saja atau ayah juga ada ya. Salam takzim untuk ayah bunda semua ya. Nggih. Salam takzim untuk ayah bunda semua dari wali murid di KB TK SD Al-Muttaqin. Ya, insya Allah pada pagi hari ini ya kita akan belajar ya bersama ya ayah bunda semua, karena di sini kami hanya menyambung lisan para guru kami ya yang sudah memberikan ilmu beliau ya menyampaikan ilmu beliau kepada kami, karena pada hakikatnya ya untuk praktiknya sekalipun ya kami masih tertatih-tatih ya, praktiknya kami masih terus berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik setiap hari, masih terus berusaha untuk menjalankan menjalankan parenting yang baik sesuai dengan anjuran Nabi itu sendiri ya. Masya Allah, kita di sini belajar bersama ya, ayah bunda ya. Ini nanti mohon maaf jika ada banyak jeda ini kalau misalnya ada yang ikut masuk kamera ya, ada dua, alhamdulillah. Ya mungkin bisa dibantu share screen Ustazah Mita, langsung untuk ke materinya. Kok Ustazah Mita? Ya, perkenalkan saya ya, biasa dipanggilnya Anti nggih, ayah bunda semua, monggo bisa dipanggil Anti atau Ranti ya monggo, yang mana saja yang nyamannya. Tadi juga sudah dikenalkan sedikit oleh Ustazah Mita nggih. Iya, pada pagi hari ini ya insya Allah kami akan menyampaikan sebuah materi. Insya Allah akan akan bisa kita gunakan ya untuk kemudian mendidik anak-anak kita di rumah ya ayah bunda, untuk kemudian kita gunakan sebagai bentuk tarbiyah kita kepada anak-anak kita di rumah insya Allah ya. Ya, mengajarkan anak akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Untuk mengawali pembahasan ini saya ingin mengangkat sebuah ayat ya ayah bunda, monggo bisa di next Ustazah Mita atau operatornya ya. Saya ingin mengangkat sebuah ayat di sini ayah bunda di surah At-Tahrim ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
jarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun wa yaf'aluna ma. Ya, wahai orang, ya kita diingatkan, diseru oleh Allah, jagamu dari manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras, maka kepada Allah terhadap apa yang Dia berikan kepada yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, ini kalau kita bahas kajian, banyak memang para ulama yang menegaskan memang ini subjek utama yang diserukan itu adalah para kawam, ya, para ayah, para bapak, ya, para suami di rumah, karena memang tanggung jawab untuk menjaga anak, ya, menjaga istrinya dari api neraka memang dibebankan kepada para suami, para ayah ini. Nah, tetapi jika kita ingin melihat ya secara garis besarnya dari ayat ini sekalipun, ya, maka setiap anggota keluarga ya yang ada di dalam rumah, ya ayah bunda, baik itu suaminya, istrinya, anak-anaknya sekalipun, itu semuanya seyogianya, ya, sejatinya seharusnya saling menjaga, ya, saling menjaga dari panasnya api neraka yang memang sudah dikabarkan oleh Allah, yang kita yakini kepastiannya, ya, tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Sehingga dalam hal ini ketika kita berbicara masalah parenting, maka kita sebagai orang tua, ya, sehendaknya senantiasa berusaha menjaga anak-anak kita, ya, anak keturunan kita dari panasnya api neraka, ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga ini menjadi ikhtiar yang dihitung oleh Allah Al-Hasib nanti, ya, di yaumil hisab, bahwasanya kita sedang berikhtiar, ya, untuk memperbaiki diri kita sebagai orang tua, ya, untuk memperbaiki pendidikan kita kepada anak-anak kita di rumah yang memang ini adalah hak mereka, ya, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, ya, Masya Allah. Ya, itu sedikit pengingat ya kepada kita semua, ayah bunda semua, para ustazah semua, bahwasanya memang eh, penjagaan, ya, dari api neraka itu adalah tanggung jawab kita bersama atas setiap anggota keluarga kita. Ya, boleh dilanjutkan? Ya, jadi ini juga pesan dari guru-guru kami, ya, ayah bunda, ustazah semua, bahwasanya ketika kita membahas topik tarbiyatul aulad, ya, apa itu tarbiyatul aulad? Tarbiyatul aulad itu adalah pendidikan anak, ya. Tetapi sebelum kita membahas tarbiyatul aulad, ya, pada hakikatnya kita sebagai orang tua seharusnya juga mempelajari apa yang disebut dengan tarbiyatul walidain atau pendidikan, ya, bagi orang tua, ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama, ya bunda, ya, tidak ada sekolah ya untuk membuat kita menjadi ibu, ya, tidak ada sekolah yang spesifik membuat kita menjadi lulusan ayah yang baik, ya, atau ibu yang solihah, ayah yang solihah, itu tidak ada sekolahnya. Sehingga dari sini kita bisa mendapati fakta bahwasanya untuk menjadi orang tua, ya, itu membutuhkan modal ilmu yang luar biasa. Sehingga ketika kita mendidik anak-anak kita di rumah, ya, itu semuanya dibekali, didasari, dilandasi oleh ilmu yang sahih yang memang digariskan, ya, oleh Islam, ya. Sehingga ini pesan yang pertama dan utama hampir setiap kali kami mengikuti kajian-kajian yang bertemakan parenting, ya, ya bunda, selalu diingatkan gitu ya bahwa sebelum kita mendidik anak-anak kita, ya, maka para orang tualah yang seharusnya terdidik terlebih dahulu, ya, karena orang tua yang terdidik dengan Islam itu insya Allah akan lebih mudah dalam tanda kutip mendidik anaknya. Lebih mudah itu maksudnya di sini saya berikan tanda petik, ya, tidak lain dan tidak bukan, karena perkara mudah ataupun sulit kan memang nanti akan sangat subjektif, ya bunda. Ada yang anaknya memang alhamdulillah, ya, bawaannya penurut sekali begitu, ya, ada yang kemudian harus diberitahu berkali-kali dan lain seterusnya. Sehingga kalau kita katakan di sini mudah, maka kita sudah memiliki konsepnya, kita sudah memiliki fondasinya, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menyampaikan, ya, kemudian jika kita melihat tahapan usia, ya, dari perkembangan anak itu juga kita sudah bisa memahami kapan kita menyampaikan tema ini, topik ini, dan lain seterusnya. Karena itulah nanti yang akan memudahkan kita dalam tanda kutip tadi untuk mendidik anak-anak kita, ya. Jadi ketika di sini, ya, sebutannya kajian parenting, ya, maka memang yang belajar sejatinya kan adalah para orang tua, ya, para orang tua yang belajar untuk kemudian mendidik anak-anaknya itu tadi, ya. Ya, boleh dilanjutkan kembali. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ya, terlebih pada diri saya pribadi, ya, ayah bunda, bahwasanya memang pembahasan mengenai pengajaran akhlak
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak, ya ini pada hakikatnya terinspirasi dari sebuah judul kitab, ya, yang memang cukup masyhur ya kalau misalnya kita membahas topik-topik parenting, ya, parenting Islam gitu. Ini cukup masyhur ya. Judulnya adalah Alimu Auladakum Akhlak Rasulillah, ya. Yang dimana memang kitab tersebut ya membahas mengenai apa yang harus diajarkan orang tua pada anak, ya. Akhlak apa saja yang menjadi prioritas untuk kemudian diajarkan kepada anak, ya. Tetapi ya guru kami menjelaskan begitu ya bahwasanya sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, ya, kemudian memberitahu ini loh akhlaknya Rasulullah, nah ini loh caranya Rasulullah begini nak, dan lain seterusnya, ya, maka orang tualah yang seharusnya terlebih dahulu mengamalkan akhlak Rasulullah tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan bagi Ananda. Nah, di sini kami asumsikan ya, ayah bunda, para ustazah semua, usia kelompok belajar, kelompok bermain, ya, usia TK, usia SD itu berarti masih di masa ketika orang tua lah yang menjadi teladan utama ya dari ananda-ananda kita semua, ya. Inilah kenapa kemudian kami menyampaikan bahwa ketika kita hendak mengajarkan akhlak Rasulullah kepada anak begitu ya. Ketika kita hendak mendidik anak kita sesuai dengan akhlaknya Rasulullah, maka kitalah yang harus ya menunjukkan, mengamalkan, mengerjakan akhlak-akhlak tersebut, ya. Karena apa? Anak di rumah itu nanti akan copy paste, ya, akan menduplikasi, ya, kemudian akan melihat, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Karena pada rentang usia kurang lebih ya dari 0 sampai 7 tahun ya dengan interaksi yang intens dengan orang tua di rumah begitu nggih. Itu memang orang tua yang menjadi menjadi panutan dari anak. Nanti kan ketika dia sudah lebih besar lagi ya maka akan ada lingkungan yang bisa jadi mempengaruhinya, ada sekolah, ya, ada guru-guru di luar rumah yang akan bisa memberikan pengaruh kepadanya, sehingga pada usia ini ya maka kita seyogyanya ya sebagai orang tua harus senantiasa mencontoh atau memperlihatkan, menunjukkan akhlak dari Rasulullah tersebut, ya. Boleh dilanjut kembali operatornya. Nah, ketika kita membahas masalah akhlak Rasulullah SAW, ya di sini maka tentu saja ada banyak sekali ya akhlak dari Rasulullah yang kemudian semuanya jelas harus kita ikuti, ya, semuanya harus jelas kita tiru, ya, kita teladani begitu. Tetapi tentu saja karena keterbatasan waktu dan keterbatasan saya pribadi, nggih, ayah bunda, tentu kami belum bisa menyampaikan semuanya gitu ya. Jadi kami di sini hanya membahas secuplik ayat ya dari sebuah surah ya di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran ini menjadi landasan pertama dan utama yang harus kita jadikan tentu saja ketika mendidik anak-anak kita, ya. Karena Al-Quran sendiri, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya bunda, ya, mengandung banyak sekali kisah yang bermuatan pendidikan, ya. Dengan subjeknya itu ada yang para nabi, ya, para rasul, ya, ada juga subjek yang dibahas di dalam Al-Quran tersebut adalah para sahabat, para sahabiah, begitu. Nah, tetapi sadarkah kita ayah bunda, ya, ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang surah ini sangat lekat dengan nilai-nilai parenting ya, dengan nilai-nilai kita untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang solih solihah itu seperti apa ya, yang dimana kisah ini mengisahkan adanya seorang orang tua ya yang solih, tetapi beliau bukan dari kalangan nabi maupun dari kalangan sahabat ya. Ini menjadi pertanda apa? Ya, pertanda bahwasanya pendidikan yang baik untuk anak-anak bisa dilakukan oleh orang biasa sekalipun, ayah bunda. Ya, jadi mungkin kita di sini ada yang mikir, ya, pendidikannya Rasulullah ya pada para sahabat, kepada anak istrinya, kepada cucu-cucu beliau, ya tentu saja pendidikan yang luar biasa. Karena beliau nabi, ya kita kan bukan nabi, kita nggak sempurna dong. Begitu. Mungkin ada yang memikirkan seperti itu. Kemudian ada ketika melihat bagaimana para sahabat, ya para sahabat ini muridnya Rasulullah. Beliau akhlaknya luar biasa, ya kemudian berinteraksi secara langsung intens dengan Rasulullah, maka wajar jika mereka ketika menjadi orang tua, ya itu memberikan pengajaran atau pendidikan yang luar biasa juga kepada anak-anaknya. Kan kita bukan sahabat, kita bukan sahabiah, kita mah cuma ibu-ibu biasa, kita cuma ayah-ayah yang biasa saja di rumah, begitu kan? Maka ini kabar baiknya, ya ayah bunda, Al-Quran ya memberikan gambaran, ya menceritakan kepada kita sebuah kisah parenting, ya kisah bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bahkan orang tua ini, ya
orang tua ini bukan seorang nabi, ya, bukan seorang rasul, bukan seorang sahabat, bukan seorang sahabiah, tapi ya tadi hanya orang biasa saja. Nah, surah apakah itu? Ayah Bunda mungkin ada yang sudah bisa menebak, boleh dilanjutkan. Ya, ya. Surah itu tidak lain dan tidak bukan adalah surah Luqman. Ya, Ayah Bunda, di mana memang banyak sekali mungkinnya kita juga menemui nama ya nama-nama anak ya banyak yang dinamakan Luqman, Luqmanul Hakim ya. Bapak saya sendiri namanya Luqmanul Hakim ya karena memang terinspirasi tentu saja dari salah satu surah ini ya karena memang surah Luqman ini tadi ya sangat sangat lekat dengan nilai pendidikan itu tadi. Nah, jadi di sini saya akan membahas ya surah Luqman ya dari ayat 13 sampai kurang lebih ayat 19. Ya, jadi di surah Masya Allah. Ya, di surah Luqman ya ayat 13 di surah Luqman ayat 13 ya kita bisa melihat ya ada beberapa seruan, ada beberapa seruan ya bukan hanya di ayat 13 tapi di ayat 13 sampai nanti ayat 19 karena memang kita akan mengkaji mengenai akhlaknya Rasulullah itu sendiri yang tergambar dalam surah Luqman ini ya. Di surah Luqman ayat 13 ya ayah Bunda yang pertama dan utama ternyata Luqman ya menasihati anaknya ya itu dengan nasihat yang luar biasa mendalam dan ini menjadi acuan ya bagi kita ayah bunda semua orang tua di rumah para ustazah bahwasanya hal inilah yang harus pertama dan utama kita eh, ajarkan ya kepada anak-anak kita di rumah ya sebagai mukmin ya, anak-anak mukmin mukminah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya ya. Hai anakku ya, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di sini kita bisa mempelajari ayah bunda ya bahwa ternyata akhlak dari Rasulullah ya beliau sebagaimana kita ketika menengok ya kitab-kitab sirah ya kitab-kitab yang menjelaskan perjalanan kehidupan Rasulullah ya dakwah yang beliau lakukan ya pada pertama itu adalah mengenai tauhid ya mengenai tauhid bagaimana kemudian para sahabat yang semula berasal dari masyarakat yang eh, pelan-pelan pelan-pelan Yusuf ya yang pertama dan utama itu adalah membersihkan akidah ya mengamankan akidah dari para sahabat yang berada dalam lingkungan yang musyrik ya dalam lingkungan yang jahiliyah yang menyembah berhala ya di mana memang dengan adanya belum afwan ya belum belum sampai ke slide yang berikutnya masih di slide yang tadi yang sebelumnya ya di mana memang ketika kita melihat ya konten dakwahnya Rasulullah ya agar para sahabat ini tidak menyekutukan Allah ya maka ini juga menjadi pelajaran penting ya kepada kita untuk menirukan ya menyampaikan ini kepada anak-anak kita ya bahkan di sini juga ketika kita melihat ya apa katanya Luqman ya bunayya ya ketika mengingatkan seorang anak ya ketika kita mengingatkan anak kita pelan-pelan Yusuf kasih ketika kita mengingatkan anak kita ya kita dianjurkan untuk memanggil dengan panggilan sayang ya kita dianjurkan untuk memanggil anak-anak kita dengan panggilan sayang ya anak soli ya sayang ya kalau di bahasa Arab di sini ya bunayya gitu ya kalau di dalam bahasa Arab ini artinya memang hai anakku tapi ini adalah panggilan yang benar-benar sayang dari lubuk hati yang terdalam ya kita benar-benar ingin mengingatkan ya memesankan sesuatu yang agung kepada anak kita jadi hal yang pertama dan yang utama ya ternyata dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah pun ya dalam pendidikan yang beliau lakukan kepada para sahabat ya kepada keluarga-keluarga beliau ya itu adalah agar kita ya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya sehingga tauhid kita ya keimanan kita akidah kita benar-benar berada dalam jalan yang lurus ya jalan yang benar begitu. Nah, dan kita juga diingatkan begitu ya bahwasanya mempersekutukan Allah itu adalah suatu kezaliman yang besar ya kezaliman yang sangat luar biasa gitu ini akhlak yang pertama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala boleh dilanjut yang kedua
Lalu di ayat yang berikutnya, ya ayah bunda, di ayat yang berikutnya di surah Luqman ayat 14, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia ya agar ia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, ya bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Oke. Dari ayat 14 surah Luqman ini kita mendapati ya betapa Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ya agar senantiasa kita birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua kita, menaati kedua orang tua kita tentu saja selama dalam hal yang diperintahkan ya, hanya dalam hal yang ma'ruf ya. Bahkan di ayat yang lain disampaikan ayah bunda bahwa ketika orang tua memerintahkan kepada kekufuran ya, memerintahkan kepada kemaksiatan ya, maka tidak ada ketaatan ya, la ta'ata illa makhluk ya, li khaliq ya dalam hal maksiat, tidak ada ketaatan kepada makhluk ya dalam urusan maksiat. Nah, jadi di sini ya ayah dan bunda juga seyogianya ya ketika kita menghadapi anak-anak di rumah ya, kita juga seharusnya sepatutnya membantu mereka ya, membantu mereka untuk ringan, untuk mudah, ya, untuk enjoy ya, untuk bisa taat kepada kita ya, untuk bisa berbakti kepada kita dengan cara apa ya, kita juga berbuat baik kepada mereka ya, kita perlakukan mereka sesuai dengan usianya ya, kita kemudian menyayangi mereka, memenuhi hajat-hajatnya ya, kebutuhannya, kebutuhan emosional, kebutuhan jasmaninya dan lain sebagainya ya, sehingga anak-anak pun akhirnya ketika mereka sudah lebih besar ya, mereka pun akan ringan untuk apa namanya, untuk birrul walidain tadi ya, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, nah Rasulullah itu adalah orang yang sangat berbakti kepada ibu bapaknya ya, walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan bapaknya ya, walaupun beliau hanya sebentar sekali hidup bersama ibundanya begitu ya. Ya, walaupun beliau amat sangat sebentar ya usia hidup beliau bersama dengan ibundanya, tetapi beliau tetap berbakti ya, berbakti kepada orang tuanya karena beliau setelah ditinggal oleh ibundanya ya, Ibunda Aminah ya, beliau diasuh, dididik oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib ya, kemudian lanjut setelah sepeninggal dari Abdul Muthalib, beliau diasuh, dididik oleh pamannya yaitu Abu Thalib, yang sama-sama semuanya dihormati ya, dihormati, ditaati ya oleh Rasulullah dalam hal kebaikan ya tentu saja ya, karena pada hal-hal yang buruk tadi, dalam hal-hal yang maksiat, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk menaati orang tua kita. Itu juga kita bisa jelaskan kepada anak-anak ya. Tentu saja dengan bahasa yang mereka pahami ya. Kepada anak usia playgroup ya, anak usia KB ya tentu saja beda ya bahasa yang kita gunakan dengan anak usia TK ya, atau anak usia SD yang akalnya sudah lebih matang begitu ya dibandingkan anak-anak KB yang notabene mereka mungkin pikirannya ya itu masih main-main aja gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapati ya ya Bunda bahwasanya birrul walidain ya itu menjadi hal berikutnya ya yang diajarkan bahkan oleh Luqman ya kepada anak-anaknya setelah mengajarkan apa tadi yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, berarti kedudukan birrul walidain ya ini tidak kalah pentingnya ya dengan kita mentauhidkan Allah, tidak kalah utamanya dengan kita mengesahkan Allah ya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu tadi. Oke. Ya bisa dilanjut lagi slide-nya. Kemudian di ayat ya, di ayat yang berikutnya di surah Luqman ayat 17 ya, ada perintah yang sangat tegas. Ya. Ada perintah yang amat sangat tegas itu ya Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur ya. Wahai anakku ya, tegakkanlah sholat ya, dan suruhlah manusia pelan-pelan
Astagfirullah. Pelan-pelan Yusuf, nggak boleh seperti itu nak. Ya, ya. Wahai anakku, tegakkanlah sholat ya, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Nah, sebetulnya di surah Luqman ayat 17 ini, nggih, ayah bunda, ya, setelah kita mendapati ada perintah untuk birrul walidain tadi, ya, yang berikutnya kita diperintahkan itu adalah apa? Menegakkan sholat, ya, menegakkan sholat, ya, di mana memang sholat ini adalah imaduddin, ya, ayah bunda, menjadi tiang dari agama kita, ya, tiang yang amat sangat penting, ya, dari agama kita, sehingga ini ditegaskan, ya, bahwasanya anak-anak, ya, bahkan ada syariat khusus, ya, terkait sholat, kapan anak kemudian kita perintahkan untuk sholat, begitu, ya. Apa konsekuensi, ya, dari anak yang menolak untuk sholat ketika dia sudah masuk di usia 10 tahun misalnya, ya, itu kan semua sudah dijelaskan, ya, oleh Rasulullah. Pelan-pelan nak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, jazakallah. Ya, dimana memang menegakkan sholat ini, ya, menjadi hal yang penting juga, ya, untuk kita ajarkan, ya, kepada anak-anak kita bahwasanya eh, diabaikannya sholat, ya, itu menjadi pangkal keburukan-keburukan amal yang lain, ya. Ketika sholat sudah tidak dianggap penting, ketika sholat sudah tidak dianggap menjadi hal yang utama untuk dilakukan, ya, maka kita siap-siap menunggu kehancuran atau keburukan dari akhlak seseorang, ya. Karena tiangnya saja sudah apa ini, ya. Iya. Ya, siap-siap menunggu kehancuran karena tiangnya saja sudah tidak tegak. Mau apa? Dia mau apa? Mau turun? Mau turun? Sebagaimana rumah, ya, ayah bunda, kalau tiangnya sudah lapuk, ya, tiangnya sudah roboh, apakah kita masih bisa berharap, gitu, ya? Masih bisa berharap bahwa rumah itu masih akan bisa berdiri dengan kuat? Maka jawabannya kan adalah tidak, ya. Baik, boleh dilanjutkan kembali, ya. Masih di surah Luqman ayat 17. Oh, ya. Masih di surah Luqman ayat 17, ya. Penuh. Di bawah, di bawah, ya, apa ya? Ini yang tadi dimaksud, ada jeda-jeda. Kenapa? Dek mau apa? Dek mau main di bawah. Sebentar, nggih. Apaan? Ya, di surah Luqman ayat 17, ya, benar tadi masih ada di ayat yang sama. Di surah Luqman ayat 17, ya. Perintah yang berikutnya, ya, akhlak, dan ini juga adalah akhlak dari Rasulullah, ayah bunda, ya. Sebelumnya lagi boleh dilanjutkan. Bahwasanya memang Rasulullah sendiri kan memerintahkan kita untuk apa, ya, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk kita mencegah orang-orang dari berbuat yang mungkar dan memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf, ya. Ini juga ternyata adalah pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yang juga notaben adalah hal, ya, akhlak Rasulullah yang pertama dan utama, sebagai khususnya beliau sebagai seorang nabi, ya. Yang beliau lakukan adalah dua hal ini, ya. Beliau beramar ma'ruf serta nahi mungkar, ya. Jadi saya juga ingat, ya, berefleksi, ya, ketika misalnya sama anak saya, putra saya yang sekarang usianya 3,5 tahun, kami mengajarkan kan untuk ketika minum, ya, duduk, gitu, ya. Minum duduk, makan sambil duduk, pakai tangan kanan, gitu. Kemudian misalnya kami lagi hilaf, gitu, ya, orang tuanya lagi hilaf, kemudian minum sambil berdiri, ya, minum sambil berdiri karena lagi buru-buru. Dilihat sama Yusuf namanya, putra kami namanya Yusuf. Kemudian dia langsung negur, kok kok minumnya sambil berdiri? Nah, berarti dari sini alhamdulillah, ya, sudah tertanam berarti adab, ya, bagaimana adab kita ketika minum, ya, itu bagi seorang muslim adalah ditunjukkan dengan cara duduk, gitu, ya. Nah, ini menjadi hal yang diingatkan oleh anak kita sendiri, ya, bahwa hal tersebut adalah bagian dari amar ma'ruf itu tadi. Oh iya. Ya, boleh dilanjut. Kemudian yang berikutnya adalah harus bersabar, ya. Bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Ngantuk, ya. Bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Nah, ini yang kemudian harus kita sampaikan juga, ya. Ini
memang berat ya bagi khususnya bagi anak-anak di usia batita balita ya, karena mereka dikenal sebagai makhluk yang gak sabaran ya, pengen cepat sekali ya mendapatkan apa yang mereka inginkan begitu, sehingga kita di sini harus benar-benar melatih kesabaran kita dulu ya, sebelum akhirnya meminta mereka juga untuk belajar bersabar atas segala keinginan yang mereka minta gitu ya. Kenapa adek? Saya izin off cam dulu ya, Ayah Bunda, untuk ini. Ya, jadi bersabar ya dari apa yang kemudian menimpa kita ya, mau itu perkara yang buruk ya, maka kita sabarkan. Apabila ada hal yang yang baik ya, maka kita upayakan untuk senantiasa bersyukur. Itu juga kita ajarkan. Akhlak-akhlak mulia tersebut kita ajarkan kepada anak kita. Sejak kapan? Ya sejak dini. Sejak anak-anak kita sudah bisa diajak berkomunikasi secara dua arah gitu ya. Mereka sudah bisa memahami perkataan kita ya, pembicaraan kita. Mereka sudah bisa memahami omongan kita ya. Maka kita bisa mulai menyampaikan hal tersebut ya kepada anak-anak kita di rumah begitu. Karena inilah yang memang harus dibiasakan, dan proses pendidikan itu sendiri ya, proses pendidikan itu sendiri tentu saja bukan proses yang sebentar ya Ayah Bunda ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa bersabar ya dalam mendidik anak-anak kita ya, dalam mentarbiyah anak-anak kita, dalam mengajarkan adab, mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, harus sabar ya. Ini juga pengingat sekali ya untuk kami di rumah, karena memang poin sabar ini kayaknya diuji terus ya setiap hari ya, ada aja ujian-ujiannya yang memang harus berusaha untuk bisa lulus cum laude gitu ya dengan ujian kesabaran ini gitu, karena memang bersama anak-anak kecil gitu ya, dengan jarak lahirnya tidak terlalu jauh begitu, maka memang poin sabar ini ya yang harus benar-benar dikuatkan oleh orang tua di rumah, dan juga tentu saja untuk diajarkan kepada Ananda. Masya Allah ya. Boleh dilanjut kembali ya. Lalu kemudian ya di surah Luqman ya ayat 18 ya disampaikan ya juga suatu perintah yang amat sangat penting ya. Dan ini juga tentu saja adalah bagian dari akhlak Rasulullah itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong ya. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Nah, ini juga ya. Anak-anak itu ya, bukan hanya anak-anak ya. Setiap manusia itu kan dikaruniai, ada yang kita kenal dengan al-gharizah. Ya. Al-gharizah itu adalah naluri-naluri ya, yang diberikan oleh Allah ya kepada manusia, siapapun manusia tersebut, mau dia muslim ataupun non-muslim, maka dia pasti akan memiliki gharizah ya. Apa saja gharizah ini ya? Gharizah ini meliputi ada namanya gharizatun nau ya, atau naluri untuk berkasih sayang ya. Ada yang namanya gharizatul baqa ya, atau naluri untuk menjaga eksistensi diri ya. Ada juga gharizatul tadayun ya, atau naluri ya untuk untuk mengkultuskan ya Tuhan atau suatu zat yang dianggap lebih ya daripadanya, sehingga ketika kita membahas atau mengetahui bahwasanya setiap manusia pasti memiliki gharizatul baqa ya. Di situ nanti gharizatul baqa ada saja manifestasinya ya. Dia pengen menang sendiri ya. Dia pengen tampil di depan orang. Nah, itu bagian dari gharizatul baqa Ayah Bunda. Kemudian dia mungkin ya menyalah-nyalahkan orang, ini kita lihat manifestasi yang negatif ya. Kemudian sombong ya tadi, sombong ya, merasa lebih dari orang lain, itu adalah bagian dari gharizatul baqa. Nah, walaupun kita sama-sama memahami bahwasanya gharizatul baqa tadi adalah hal yang fitrah ya, hal yang naluriah ada pada diri manusia, tapi tentu kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan gharizatul baqa ya, anak-anak kita di rumah itu terseleweng ya, terseleweng menuju realisasi yang keliru ya, realisasi yang salah yang justru malah menghadirkan
keburukan ya kepada mereka. Salah satunya adalah ini ya, tidak menyombongkan diri. Karena ketika kita menyombongkan diri, ya, kita merasa bahwasanya kita lebih baik daripada orang lain ya, dan kita juga harus mengetahui ayah bunda ya, kita mengingat bersama bahwa sombong ini adalah kejahatan yang pertama ya yang terjadi di muka bumi. Karena dari sombong inilah ya, dari sombong inilah yang kemudian membuat apa namanya? Membuat iblis ya, iblis kemudian menggoda Nabi Adam ya, karena merasa bahwasanya dia lebih baik daripada Nabi Adam ya. Dia merasa bahwasanya terciptanya si iblis ini dari api ya, itu lebih baik daripada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, sehingga kesombongan ini tidak boleh kita biarkan ada dalam anak kita ya, walaupun tadi bisa jadi sombong itu adalah manifestasi dari Ghorizatul Baqa ya ayah bunda. Tetapi kita harus mengarahkan ya bagaimana agar ya Ghorizatul Baqa anak kita ini termanfaatkan secara benar ya, termanfaatkan secara baik ya, dengan cara misalnya mengasah potensinya ya, anak-anak yang misalnya mereka itu apa ya, ekstrovert ya, kita bisa bahas tentang ekstrovert misalnya. Dia senang ketika bersosialisasi dengan orang ya. Dia senang tampil di muka umum ya, maka kita bisa mengarahkan dia untuk bisa public speaking misalnya ya, dia bisa baca Quran ya, atau baca-baca hadis di depan orang ya, itu kita fasilitasi. Karena Ghorizatul Baqa yang terfasilitasi tadi, ya, naluri yang terfasilitasi tadi, insya Allah akan bisa menghantarkan potensi yang luar biasa juga kepada anak tadi. Nah, jadi dari beberapa poin ini ya, dari beberapa poin akhlak ini ya, kita bisa menarik pelajarannya ayah bunda semua, ya bahwasanya mulai dari tidak menyekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun, kemudian tidak 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 menyombongkan diri ya, kita senantiasa birrul walidain ya, kemudian kita juga senantiasa mendirikan sholat ya, dan mengajarkan kepada anak-anak kita amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tentu ini semua kita sampaikan kepada anak-anak kita sekali lagi ya dengan bahasa yang mereka pahami sesuai dengan tahapan usianya ya. Jadi tidak kita pukul rata ya, kita menyuruh sholat anak yang usia 3 tahun ya, tentu saja tidak sama cara kita menyampaikan hal-hal tadi ya, akhlak-akhlak tadi kepada anak usia 3 tahun dengan anak usia SD ya 7-8 tahun ya. Beda pasti caranya ya, di mana kemudian kita menyampaikan bagaimana supaya sabar ya, ini juga harus nantiasa kita harus utamakan, harus kita sampaikan secara terus-menerus ya kepada anak-anak kita di rumah. Nah, jadi itu ya ayah bunda beberapa akhlak yang bisa kita ajarkan ya kepada anak-anak kita di rumah. Sekali lagi ini hanya secuplik saja tentu saja ya. Hanya secuplik, hanya sedikit sekali dari akhlak Rasulullah yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak ya. Yang pertama dan utama yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak, yang kita bisa ambil pelajarannya dari seorang ya, orang tua yang solih, seorang ayah yang solih, yaitu Luqman itu tadi. Nah, di sini harapannya setelah forum ini ya, setelah majelis ini berakhir ya, tentu saja ayah bunda semua tidak mencukupkan ya, tidak mencukupkan dari majelis ini, karena sungguh ya apa yang saya sampaikan masih hanya permukaannya saja ya, masih sangat sedikit, masih sangat dangkal ya dari apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kami ya, dari luasnya ilmu Islam itu sendiri, sehingga harapannya nanti ayah bunda ya, para ustazah semua di sini juga mengadakan ya mungkin forum lanjutan ya, atau intinya mencari ilmu lagi ya, belajar lagi ya teori-teori konsep-konsep parenting yang Islam seperti apa ya, sehingga kita bisa menyempurnakan ya pendidikan ya, menyempurnakan parenting kita kepada anak-anak di rumah begitu. Ya, mohon maaf sekali apabila ada kesalahan ya, ada kekurangan ya, mungkin tadi juga ada sedikit jeda ya dari anak-anak di rumah ya. Mohon maaf sekali apabila itu mengganggu ayah bunda semua dalam proses majelis pada pagi hari ini. Semoga dari sedikit yang kami sampaikan tadi tetap ada ibroh ya, tetap ada pelajaran yang bisa kita petik bersama sehingga bisa kita manfaatkan dan bisa kita sampaikan juga kepada anak-anak kita di rumah ya, biiznillah ya. Assalamualaikum, saya kembalikan ke Ustazah Mita. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustazah Siti.
Mungkin dari Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini. Monggo yang ingin bertanya bisa dari komentar atau secara langsung. Kan kita menunggu pertanyaan terlebih dahulu ya, Ustazah. Boleh, boleh, boleh. Akan Ustazah, ini ada pertanyaan dari salah satu guru, bagaimana cara mengajak atau mengajak anak-anak yang susah diajak untuk sholat pada umur 6 sampai 10 tahun. Gitu. Mungkin dari nanti ada tipsnya atau ilmunya yang bisa kami ambil. Gitu. Bentar ya. Ya, jadi konfirmasi pertanyaan Ustaz Smith salah tangkap tadi agak kurang jelas soalnya nangis. Ya, bagaimana kemudian tips untuk mengajarkan anak yang malas sholat ya tadi ya usia 6 sampai 10 gitu. Nah, Ya, pertanyaannya seperti susah itu. diajak sholat gitu saya. Ya, ya. Untuk usia 6 sampai 10 tahun ya berarti sudah masuk masa praktis ya, ayah bunda semua di mana dia sudah mulai membedakannya yang baik dan yang buruk. Kemudian kita akan secara sederhana mengenai fikih ibadah ya, fikih ibadah salah satunya itu adalah terkait fikih sholat karena ketika usia 7 tahun ya sebagai halo tes tes halo Iya, saya. pas suaranya terdengar. Alhamdulillah ada pertanyaan saya. Oh iya. Iya, barusan tahun ya, maka kan mereka sudah dianjurkan untuk kemudian diperintahkan ya untuk sholat, tapi belum sampai dihukum. Nah, tentu saja ketika kita memerintahkan anak pada usia dia 7 tahun untuk sholat ya, maka sebelum dia 7 tahun, dia itu sudah harus paham ya secara sederhana mengenai fikih ibadah sholat itu seperti apa. Mulai dari wudhunya ya, tentu saja juga yang pertama dan utama itu adalah big why. Kenapa sih aku harus sholat? Kenapa sih saya harus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Kenapa sih saya harus sholat 5 kali sehari? Nah, itu
sudah terjawab seharusnya sebelum dia memasuki usia 7 tahun yang dimana taklif syara ya, dimana taklif syariat itu untuk pada mereka mulai diajarkan ya, mulai diperintahkan untuk sholat ya, itu sudah mereka ketahui. Nah, mungkin ya bagi Ananda ya di usia 6 sampai 10 tahun ini yang kemudian katanya tadi malas sholat ya, mungkin masih ogah-ogahan, mungkin masih menunda-nunda ketika sholat, maka perlu di cross check ya, perlu di cross check lagi. Kenapa dia di usia segini masih merasa bahwasanya sholat itu tidak penting? Apakah karena dia salah pemahamannya, mungkin ada pemahamannya yang keliru tentang sholat mungkin, atau karena hal-hal yang lain, atau mungkin karena dia sedang di saat tertentu ya, mungkin dia sedang nggak enak badan mungkin ya, atau moodnya sedang kurang baik begitu ya, karena itu juga bisa mempengaruhi terhadap bagaimana anak-anak untuk dia mulai belajar menjalankan syariat ya, dalam hal ini adalah syariat tentang sholat itu tadi. Nah, sehingga ketika kita mendapati ya pada anak-anak usia rentang 6 sampai 10 tahun ya berarti mau masuk SD lah ya, dekat-dekat mau masuk SD dan usia SD ya, itu harus dikonfirmasi dulu ya. Bagaimana pemahamannya ya mengenai sholat ya. Why-nya, kenapanya dia harus sholat itu harus clear dulu. Jangan-jangan ya dia malas sholat ya, ogah-ogahan sholat karena memang tiba-tiba pas 7 tahun tiba-tiba disuruh sholat ya, nggak dijelasin kenapa dia harus sholat dari umur sebelum 6 atau 7 tahun itu. Jangan-jangan karena dia nggak tahu big why-nya tadi ya, alasan besar kenapa dia harus sholat itu mungkin dia belum dijelaskan sama orang tuanya ya, kalau misalnya tinggal bersama orang tua atau mungkin sama walinya ya, sama pengasuhnya siapapun itu, maka jelaskan kepada si anak tadi sebelum akhirnya dia memang memasuki fase usia yang sholat itu sudah ditaklifkan atau sudah dibebankan kepadanya. Nah, ini juga pesan ya dari guru-guru kami ya, ayah bunda, ustazah semua, bahwasanya untuk mm, apa namanya, untuk membuat seseorang siap mengemban tugas, mengemban amanah, mengemban syariat, ya menjalankan syariat begitu, maka kita sebagai orang tua ya yang harus terus dilakukan adalah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Mempersiapkan dari lama ya sebelum akhirnya pada usia tertentu tadi anak itu dibebankan syariat. Ya. Jadi proses persiapan ya agar anak siap sholat, agar anak mau ringan untuk sholat, ya maka itu harus dilaksanakan jauh dari sebelum anak masuk usia 7 tahun. Nah, tadi pertanyaannya masih 6 tahun sampai 10 tahun, gitu. 1 tahun nih ya, masih ada 1 tahun menuju fase di mana sholat itu sudah harus diperintahkan kepada si anak walaupun belum sampai dihukum ya, kalaupun dia menolak ya bukan arti kita harus boleh memukulnya karena syariatnya kan memukul anak itu ya pada usia anak masuk 10 tahun. 7 tahun itu masih diperintahkan. Nah, sama kita juga bisa melihat dari hadis tersebut ayah bunda. Dari rentang usia 7 tahun dia diperintahkan ya untuk sholat, sampai 10 tahun dia boleh dipukul ketika dia menolak untuk sholat, itu ada 3 tahun rentangnya. Ada 3 tahun waktunya, sehingga dalam waktu 3 tahun itu ya persiapan itu tetap harus dilakukan supaya dia benar-benar ready ya, dia benar-benar siap untuk menjalankan syariat sholat itu tadi. Begitu mungkin Ustazah Mita singkatnya. Baik, jazakumullah khairan saya atas jawaban dari pertanyaan yang sudah saya bacakan. Mungkin dari ayah bunda sudah jelas. Eh, Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kami beri waktu lagi sekitar 1 menit ya.
Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi Ustazah dari Ayah Bunda. Insya Allah untuk materi hari ini mungkin sudah jelas ya Ayah Bunda. Terima kasih Ustazah Anti atas materi yang sudah diberikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi ustazah maupun guru-guru, ustazah, guru-guru dan juga wali murid TKSD Ekonomi Fakir. Terima kasih atas materinya. Jazakallahu khairan ustazah. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita tutup, kita melihat sedikit video kompilasi dari anak KB, TK hingga SD. Video kompilasi kegiatan murid KB TKSD Ekonomi Fakir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Ustazah Anti dan juga kepada wali murid seluruhnya dari KB TKSD Ekonomi Fakir yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan parenting pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik dari
ucapan maupun tingkah laku itu. Jadi sebelum kita tutup, kita membaca doa tutup masjid sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.